Perkenalkan nama saya Kaisa Alifa Azizah. Halo, nama saya Jessica Miranda Dwining Tias. Halo semuanya, saya Nina Hoirinisa dan pada video kali ini kami akan membahas tentang upacara sekaten. Sejarah sekaten pada tahun 1939 Saka atau 1477 Masehi, Raden Patah selaku Adipati Kabupaten Demak, Bintara, dengan dukungan para wali membangun Masjid Demak. Selanjutnya, berdasarkan musyawarah para wali, digelarlah kegiatan syiar Islam secara terus-menerus selama 7 hari menjelang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Agar kegiatan tersebut menarik perhatian rakyat, dibunyikanlah 2 perangkat gamelan buah karya dari Sunan Giri, terus membawakan gending-gending ciptaan para wali, terutama Sunan Kalijaga. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, masyarakat yang ingin memeluk agama Islam dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatin. Dari kata syahadatin itulah muncul istilah sekaten sebagai akibat perubahan pengucapan. Sekaten terus berkembang dan diadakan secara rutin setiap tahun seiring berkembangnya kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam. Demikian pula pada saat bergesernya kerajaan Islam ke Mataram serta kegiatan kerajaan Islam Mataram terbagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Nah, sekaten tetap digelar secara rutin setiap tahun sebagai warisan budaya Islam. Di Kesultanan Yogyakarta, sejarah perayaan sekaten yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Itu pada dasarnya terdapat 3 pokok inti, di antara lainnya yang pertama dibunyikan 2 perangkat gamelan, yaitu Kanjeng Kiai Nagawilaga dan Kanjeng Kiai Guntur Madu di Kagungan dalam Pagongan Masjid Agung Yogyakarta selama 7 hari berturut-turut kecuali Kamis malam dan Jumat siang. Yang kedua, peringatan hari lahir Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 11 Mulud malam bertepatnya di Serambi Kagungan dalam Masjid Agung dengan membaca riwayat Nabi oleh abdi dalam kesultanan, para kerabat dan penjabat dan rakyat. Yang ketiga, memberikan sedekah massa dalam sampean dalam ikang sinuwun Kanjeng Sultan berupa hajat dalam gunungan dengan dalam upacara gerebek sebagai upacara puncak sekaten. Ya, selanjutnya ada asal-usul sekaten. Nama sekaten adalah adaptasi dari istilah bahasa Arab, yaitu syahadat yang berarti persaksian. Perluasan makna dari sekaten dapat dikaitkan dengan istilah sahutayen, itu menghentikan atau menghindari, yakni sifat buruk dan menyeleweng. Sahatain itu menghilangkan, yaitu watak hewan dan sifat setan. Sakhotain itu menanamkan, selalu memelihara budi suci dan budi luhur dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekati itu setimbang. Orang hidup tuh harus bisa menimbang atau menilai hal-hal yang baik dan buruk. Dan yang terakhir sekata. Batas orang hidup harus membatasi diri untuk tidak berbuat jahat serta tahu batas-batas kebaikan dan kejahatan. Bentuk-bentuk ritus yang ditampilkan dalam acara sekaten adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan fisik dan non-fisik petugas upacara. Yang kedua, pengeluaran gamelan pusaka Kanjeng Kiai Sekati.
yang terdiri dari 2 perangkat, yaitu Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nagawilaga dari persemayamannya. Yang ketiga, pemukulan gamelan pusaka Kanjeng Kiai Sekati di dalam Keraton Yogyakarta, tepatnya di Bangsal Konco Niti Teratak Barat dan Timur. Yang keempat, penyebaran udik-udik oleh Sri Sultan pada saat pemukulan gamelan, baik untuk pengunjung maupun untuk para pemukul gamelan. Yang kelima, pemindahan gamelan Kanjeng Kiai Sekati dari keraton ke masjid besar. Yang keenam, pemukulan gamelan Kanjeng Kiai Sekati di masjid besar. Yang ketujuh, kehadiran Sri Sultan ke masjid besar untuk mengikuti upacara peringatan Hari Besar Maulid Nabi Muhammad. Yang kedelapan, penyebaran udik-udik oleh Sri Sultan untuk para pemukul gamelan Kanjeng Kiai Sekati. Yang kesembilan, penyebaran udik-udik oleh Sri Sultan di antara saka guru atau tiang utama di masjid besar. Yang ke-10, pembacaan riwayat Nabi Muhammad. Yang ke-11, penyematan bunga kantil atau cempaka pada daun telinga kanan Sri Sultan pada saat pembacaan riwayat Nabi Muhammad sampai pada asrokal atau semacam bacaan berjanji. Yang ke-12, kembalinya Sri Sultan dan dari masjid besar ke keraton. Yang ke-13 itu, kembalinya gamelan Kanjeng Kiai Sekati dari masjid besar ke persemayamannya di dalam keraton. Nah, urutan atau tata cara ritual dalam penyelenggaraan upacara sekaten ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap gamelan sekaten mulai dibunyikan, tahap gamelan sekaten dipindahkan ke halaman masjid besar, tahap Sri Sultan hadir di masjid besar, dan tahap kondur gongsan. Seluruh tahapan ini berlangsung selama 7 hari. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang tahap-tahapannya. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini ada 2, yaitu persiapan fisik dan persiapan non-fisik, seperti yang saya bilang tadi. Nah, persiapan fisik ini berwujud benda-benda dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan upacara. Sedangkan persiapan non-fisik itu berwujud sikap dan perbuatan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan upacaranya. Untuk persiapan non-fisiknya itu, para abdi dalam yang akan terlibat dalam upacara harus mempersiapkan diri, terutama mental mereka untuk mengemban tugas yang dianggap sakral tersebut. Nah, para abdi dalam yang bertugas menabuh gamelan sekaten harus menyucikan diri dengan berpuasa dan siram jamas atau dengan mandi keramas. Gamelan pusaka adalah benda pusaka keraton, sehingga dalam memperlakukannya itu harus dengan penghormatan yang khusus. Nah, untuk persiapan yang berwujud fisik ini, benda-benda dan perlengkapan yang perlu diperlukan dalam penyelenggaraan upacaranya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu gamelan sekaten, yaitu gamelan pusaka bernama Kanjeng Kiai Sekati. Yang kedua itu pembendaharaan lagu-lagu atau gening-gening khusus yang tidak pernah dibunyikan pada acara lain. Konon katanya, lagu-lagu tersebut merupakan ciptaan Wali Songo pada zaman Kerajaan Demak. Lagu-lagu tersebut itu ada Rambung Patet 5, Rangkung Patet 5, Lung Gadung Pelok Patet 5, Atur-atur Patet 6, Andong-andong Patet 5, Rending Patet 5, Jaumi Patet 5, Liung Patet 6, Salatun Patet 6, Dindang Sabinah Patet 6, Muru Putih, Orang-orang Patet 6, Najatun Patet 6, Bayem Tur Patet 6, Supiatun Patet Barang, Rundeng Gosong Pelok Patet Barang. Yang ketiga itu sejumlah kepingan uang logam untuk disebarkan dalam upacara udik-udik. Yang keempat, naskah riwayat mulut Nabi Muhammad yang akan dibacakan oleh Kiai Pengulu pada tanggal 11 Rabiul Awal malam. Selanjutnya itu sejumlah bunga kantil atau cempaka yang akan disematkan pada daun telinga kanan Sri Sultan dan para pengiringnya pada saat menghadiri pembacaan riwayat mulut Nabi Muhammad. Dan yang terakhir itu busana seragam yang masih baru dan sejumlah samir khusus yang dipakai untuk para niaga bertugas menabuh gamelan. Lalu tahap yang kedua itu ada tahap gamelan sekaten mulai dibunyikan. Nah, gamelan sekaten ini akan dibunyikan di dalam keraton, tepatnya di Bangsal Konconiti yang berada di dalam halaman Kemandungan atau Keben, yaitu di Teratak bagian timur dan Teratak bagian barat. Nah, pada pukul 4 sore nanti, gamelan
Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nagawilaga dikeluarkan dari tempat persemayamannya. Kanjeng Kiai Guntur Madu ditata di teratak bagian timur, sedangkan Kanjeng Kiai Nagawilaga itu ditata di teratak bagian barat. Selepas waktu sholat Isya dan setelah semua persiapan selesai, para abdi dalam yang bertugas di Bangsa Pontianiti memberi laporan pada Sri Sultan bahwa upacara siap dimulai. Setelah ada perintah dari Sri Sultan melalui abdi dalam yang diutus, nah gamelan sekaten ini mulai dibunyikan. Gamelan sekaten ini dibunyikannya mulai dari pukul 7 malam hingga pukul 11 malam. Penabuhan gamelan dilakukan berselang-seling dari Kanjeng Kiai Guntur Madu disusul Kanjeng Kiai Nagawilaga dengan urutan gending yang sudah ditentukan. Nah, pada pukul 8 malam itu, Sri Sultan atau utusannya yang diiringi para pangeran, kerabat, dan para bupati datang ke tempat gamelan dibunyikan untuk menyebarkan udik-udik. Menurut kepercayaan masyarakat itu, kepingan uang logam udik-udik dapat membawa keberuntungan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi siapa saja yang berhasil mendapatkannya. Nah, awalnya udik-udik ini disebarkan di Bangsa Pontianiti Teratak Timur ke arah para penabuh gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu, kemudian ke Bangsa Pontianiti Teratak Barat ke arah para penabuh gamelan Kanjeng Kiai Nagawilaga, selanjutnya disebarkan ke arah pengunjung. Nah, pada saat Sri Sultan atau utusannya menyebarkan udik-udik, para pemukul gamelan ini tidak berani mengambil, melainkan terus melanjutkan tugasnya untuk memukul gamelan. Setelah gendingan dibunyikannya berakhir, barulah mereka berani menguti udik-udik yang jatuh di dekatnya. Saat Sri Sultan atau yang mewakilinya datang mendekat, bunyi gamelan yang dekati dibuat lembut dengan dipukul tidak terlalu keras sampai Sultan mendekati tempat tersebut. Nah, dimulainya penabuhan gamelan pusaka Kanjeng Kiai Sekaten merupakan pertanda dimulainya upacara sekaten. Nah, tahapan selanjutnya itu gamelan sekaten ini dipindahkan ke halaman masjid besar. Nah, dipindahkannya itu pada pukul 11 malam saat bunyi gamelan ini sudah berhenti. Bersama dengan itu datanglah para prajurit yang akan bertugas mengawal iring-iringan. Nah, pada jam 12 malam gamelan Kanjeng Kiai Sekati ini dipindahkan dari keraton menuju ke halaman masjid besar. Pemindahan gamelan ini dikawal oleh dua pasukan prajurit keraton, yaitu prajurit Matirejo dan prajurit Ketanggungan. Terus urutan iringan-iringan ini diawali oleh petugas pengawal kepolisian, lalu diikuti oleh panji abdi dalam prajurit, lalu disambung oleh abdi dalam sifat bupati kerajaan utusan pemerintah kota Yogyakarta, lalu disambung lagi oleh abdi dalam prajurit urung-urungan yang melindungi di samping kanan kiri, lalu diikuti oleh orang-orang yang semula berkerumun di halaman kemundungan tersebut. Lalu setelah dipindahkan ke masjid besar, gamelan sekaten ini dibunyikan selama 7 hari 7 malam, kecuali pada hari Kamis malam atau malam Jumat hingga sehabis sholat Jumat. Nah, dari 7 hari 7 malam itu gamelan ini dibunyikan sebanyak 3 kali dalam sehari, yaitu pagi pada pukul 8 hingga 11, lalu dilanjut lagi pada pukul 2 hingga 5 sore, lalu dilanjut lagi pada pukul 8 hingga 11 malam. Nah, yang membunyikannya itu dibunyikan secara bergantian dari Kanjeng Kiai Guntur, kemudian ke Kanjeng Kiai Nagawilaga, tapi dengan gending yang sama. Tahapan selanjutnya yaitu saat Sri Sultan hadir ke masjid besar. Nah, ini dilakukan pada malam ke-7, yaitu pada tanggal 11 Rabiul Awal, di mana hari malam itu tuh diselenggarakannya pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW dan
penyebaran udik-udik oleh Sultan. Nah, kehadiran Sultan ini dari keraton menuju masjid diiringi oleh pangeran dan kerabat. Lalu di pintu gerbang masjidnya, Sultan disambut oleh Sri Paduka Paku Alam, Kanjeng Raden Pengulu, Wali Kota Yogyakarta, dan para abdi dalam beserta para tamu undangan. Nah, sesampainya di halaman masjid besar, Sultan ini pergi dari Pagongan Selatan menuju Pagongan Utara, yaitu dari Kanjeng Kiai Guntur Madu ke Kanjeng Kiai Nagawilaga untuk memberikan uduk-uduk. Nah, sesampainya di depan mihrab, Sri Sultan dan Kiai Pengulu berdiri di depan pengimaman dan menghadap ke arah timur. Nah, seorang abdi dalam ini menyerahkan pada Sultan sebuah bokor berisi uduk untuk disebarkan kepada saka guru masjid besar serta ke kerabat, para abdi dalam dan hadirin sekalian. Nah, setelah itu Sultan keluar dari masjid, lalu di serambi masjid, dia duduk di serambi masjid beralaskan kain putih. Nah, setelah semuanya sudah siap, Sultan mengucapkan salam dan memberi isyarat kepada Kanjeng Raden Pengulu untuk membacakan riwayat Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu pada saat pembacaan Maulud Nabi Muhammad sudah sampai asrofal, yaitu peristiwa di mana kelahiran Nabi, Sri Sultan beserta para pengiringnya menerima persembahan bunga cempaka dari Kiai Pengulu. Nah, pembacaan riwayat ini kira-kira selesai pada pukul 12 malam. Lalu pembacaan ini diakhiri dengan doa oleh Kanjeng Raden Pengulu. Setelah doa, Sultan mengucapkan salam lalu kembali ke keraton. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan kondur gongso. Tahapan ini dilakukan setelah pembacaan riwayat Nabi Muhammad selesai dan setelah Sultan meninggalkan masjid besar. Jadi tahapan ini tuh gamelan sekaten dibawa kembali ke keraton. Nah, ini disebut kondur gongso. Nah, sesampainya di keraton, gamelan langsung disemayamkan di tempatnya semula. Dengan dipindahkannya gamelan pusaka Kanjeng Kiai Sekati ini kembali ke keraton, menandakan bahwa upacara sekaten telah selesai. Kapan sih pelaksanaan upacara ini dilakukan? Nah, karena upacara ini diperuntukkan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dari itu upacara ini dilaksanakan sebelum tanggal 12 Maulud. Karena kan ritualnya itu hampir sampai 5 harian. Jadi 5 hari sebelum tanggal 12 ini harus sudah dilaksanakan. Nah, tahun kemarin itu tahun 2019 dimulai pada tanggal 27 Oktober dan diakhiri pada tanggal 10 November. Pada tahun ini tuh harusnya jatuh pada tanggal 29 Oktober. Tapi karena pandemi, jadi kali ini upacara sekaten pada tahun 2020 ditiadakan karena anjuran pemerintah. Nah, maka dari itu acara sekaten ini tuh terakhir dilakukan pada tahun 2019, yaitu pada 27 Oktober hingga 10 November. Jadi pada bulan Maulud kalender Jawa itu, pasar malam tuh hadir sebulan penuh untuk mengiringi peringatan upacara sekaten. Walaupun pasar malam ini tidak berkaitan langsung dengan upacara sekaten, namun pasar malam ini merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Nah, selanjutnya setelah malam kondur gongso itu ada beberapa hal yang menarik, yaitu
Gerebek Sekaten. Nah, di mana para prajurit keraton ini ditugaskan untuk pawai mengelilingi kota Yogyakarta, lalu mengusung 5 gunungan sekaten yang telah disiapkan oleh keraton ke masjid. Setelah itu gunungan tersebut didoakan lalu dibagikan kepada masyarakat. Nah, saat gunungan datang, masyarakat ini tuh langsung menyerbu gunungan tersebut, baik anak muda, orang tua, wanita, pria, mereka tuh bener-bener kayak ngerebutin beberapa gunungan tersebut. Nah, kenapa sih mereka ngerebutin itu? Karena dipercaya gunungan tersebut itu dapat menjadi berkah bagi mereka, agar mereka jadi kayak apapun yang mereka impikan bakal tercapai gitu kalau mereka ngambil gunungan sedikit dari gunungan tersebut. Nah, sekian cerita kami tentang tradisi sekaten.